Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, segenap para alim, para asatidz, dan juga segenap jajaran pengurus yayasan yang saya hormati, segenap pengurus takmir Masjid Al-Falah yang saya hormati, juga rekan-rekan Pemas Masjid Al-Falah yang saya dambakan, dan tak lupa segenap jamaah hadirin dan hadirat dan hadirat Masjid Al-Falah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita sudah sampai berpuasa pada malam yang ke-29, yang ke-30, malam ke-30, di mana insya Allah hari Kamis kita akan melaksanakan hari raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan dan selama kita berpuasa sebulan penuh. Di malam hari 10 yang terakhir ini, di mana bulan Ramadan 10 yang awal adalah merupakan rahmat bagi kita, dan 10 hari yang kedua adalah merupakan maghfirah, dan 10 hari yang terakhir yaitu mulai tanggal 21 sampai 30 atau sampai tanggal 29 merupakan hari Idul Fitri. Mudah-mudahan di hari yang terakhir ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan puasa sebulan penuh diterima segala amal ibadah kita, dan nantinya usai bulan Ramadan kita bisa melaksanakan apa yang telah kita laksanakan di bulan puasa. Jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan melanjutkan kitab yang telah dibaca oleh para asatidz sebelumnya, yaitu kitab Matnus Syarif atau kitab Al-Matan Asy-Syarif, karangan atau karya dari Syekhna Kiai Haji Khalil Bangkalan. Dalam kitab itu ada istilah hasyiah, ada istilah matan, dan juga ada istilah syarah. Kalau hasyiah, kalau dalam kitab salaf atau disebut dengan kitab kuning, itu adalah pinggiran dari kitab. Sedangkan matan adalah merupakan kitab inti atau kompetensi inti. Dan juga syarah. Syarah itu adalah merupakan penjelasan daripada kitab matan tersebut. Dan di dalam masalah karangan itu ada istilah ta'lif, ada istilah tasnif, tansif ya. Ada istilah ta'lif, ada istilah musannif atau tansif, yaitu sannafa yusannifu tansifan atau alla yaf'alifu ta'lifan. Dua istilah ini antara tansif dan ta'lif itu lebih umum ta'lif. Kalau tansif itu adalah mu'allif atau musannif yang mengarang dalam kitab matan. Sedangkan ta'lif itu adalah musannif atau orang yang berkarya atau orang yang mengarang di dalam
kitab matan dan juga mensyarahinya. Jadi antara ta'lif dengan tasnif itu adalah lebih umum ta'lif. Nah, ini penjelasan tentang yaitu musannif atau mu'allif. Jadi mu'allif dengan musannif itu lebih umum mu'allif. Kalau musannif itu menjelaskan tentang matan, tapi kalau mu'allif juga menjelaskan matan dan juga syarah. Untuk selanjutnya kami yaitu melanjutkan apa yang telah dibacakan oleh kitab-kitab oleh para asatidz sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang bab haji. Kemarin yaitu dijelaskan tentang masalah itikaf, sekarang tentang bab haji, yang mana dalam bab haji ini adalah merupakan penjelasan yang terakhir dari kitab, yaitu kitab yang dikarang oleh Haji Khalil Bakalan ini, yaitu Matnus Syarif. Faslun al-hajju wal umratu wajibani. Ai hadza faslun. Adapun ini ada fasal suci. Al-hajju utawi haji, wal umratu dan umrah, wajibani ialah wajib kauni. Wajib alal mustati'i ingatasi tiang ingkang mampu, ingatasi tiang ingkang poso. Yang dianggap mampu di sini mampu di dalam mal dan mampu di dalam amnut thoriq, yaitu bebas dalam perjalanannya. Haji atau umrah wajibnya fil umri marratan wahidah, yaitu satu kali. Walahuma syurutun wa arkanun wa wajibatun wa kaifiyatun wa sunanun wa adiyatun wa muharramatun. Walahuma, dan ialah bagi haji dan umrah. Walahuma lan iku kanggo haji dan umrah surutun utawi pira-pira syarat, wa arkanun lan pira-pira rukun, wa wajibatun lan pira-pira kewajiban, wa kaifiyatun lan pira-pira kaifiyah cara, wa sunanun lan pira-pira sunnah, wa adiyatun dan pira-pira doa, wa muharramatun lan pira-pira perkara ingkang den haramaken tentang haji, wa dimaun dan masalah dam. Yu'lamu dzalika, yu'lamu dan kinawirui, yu'lamu diketahui dzalika apa mengkono-mengkono tentang syarat, rukun, wajib, kaifiyah, sunan dan adiyah serta muharramat itu diketahui min kutubil manasiki, dari beberapa kitab manasik tentang penjelasan haji. Wallahul hadi lis-shawab. Adapun Allah al-hadi ialah zat yang memberi petunjuk lis-shawabi pada kebenaran. Wa ilaihi, dan kepada Allah, wa ilaihi lan maring Allah al-marji'u utawi bali, wal ma'afu utawi lan bali. Wala haulah, dan tiada kekuatan, wala quwwatan lan ora kekuatan, wala haulah dan tiada daya, wala quwwatan dan tiada kekuatan illa billahil aliyil azim, kecuali dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji ini adalah merupakan rukun iman, rukun Islam yang kelima, di mana di dalam ibadah itu ada kalanya bersifat qauli, ada kalanya bersifat fi'li, dan juga ada kalanya bersifat qauli, ada kalanya juga ada ibadah itu bentuknya qauli, ada ibadah itu bentuknya fi'li. Ibadah yang bentuknya qauli kayak umpamanya kita membaca Al-Qur'an, kita membaca syahadat, kita bersolawat kepada Nabi, itu ibadah yang bersifat qauli. Ada ibadah yang bersifat fi'li, kita berbuat kebaikan, itu namanya ibadah yang bersifat fi'li. Dan juga ada ibadah yang bersifat qauli dan fi'li, yaitu umpamanya kita melaksanakan sholat, itu berbentuk qauli dan fi'li, di mana ada gerakan dan juga ada doa yang dibaca ketika sholat. Dan yang terakhir adalah ibadah haji. Ibadah haji ini ada sifat qauli, ada sifat fi'li, dan juga ada sifat mali, yaitu ada yang berbentuk qaul, ucapan, ada yang berbentuk perbuatan, dan juga ibadah yang berbentuk harta. Ibadah haji
ini tidak semua orang akan bisa mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah haji ini adalah merupakan panggilan Allah. Ya, ada kalanya seseorang itu mampu, tapi dia tidak dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Dalam ibadah haji itu ada 3 N. Ada nasib, ada nasab, ada nasib. Di mana nasib itu adalah bagian ketika seseorang itu sudah melaksanakan haji, dia pada saat dalam rahim seorang ibu, dia memenuhi panggilan yang namanya panggilan siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil segenap manusia di dalam melaksanakan ibadah haji. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyerukan agar dia itu memanggil. Nah, ketika kita berada di dalam rahim seorang ibu, kita belum dalam alam arwah. Ketika kita berada dalam arwah, kita masih belum berada di dalam rahim seorang ibu. Kita itu ada yang memenuhi panggilan Nabi Ibrahim, ada yang tidak memenuhi panggilan Nabi Ibrahim. Ketika kita memenuhi panggilan Nabi Ibrahim, berarti nanti kita insya Allah akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji sesuai jawaban mereka ketika dia dipanggil oleh siapa? Ketika menjawab oleh panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, wa adzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Nah, ketika kita menjawab 1 kali atau 2 kali atau 3 kali dengan jawaban yang kita jawab, maka insya Allah kita akan haji sesuai jawaban ketika kita berada di dalam Allah. Sebab manusia itu sebelum dijadikan, manusia itu sudah ada di dalam arwah. Hidupnya ada di dalam arwah, yaitu sebelum terciptanya manusia, itu namanya alam arwah. Kemudian manusia berada di alam rahim. Setelah berada di alam rahim di kandungan ibu, dia dikeluarkan oleh ibu baru berada di alam dunia. Kemudian setelah dipanggil oleh Allah sesuai umur yang telah ditentukan, berarti nantinya dia berada di alam barzakh atau alam kubur. Kemudian dibangkitkan, yaitu yaumul ba'ats, kemudian dinamakan alam akhirat. Jadi alam itu terbagi menjadi 5. Alam terbagi menjadi 5, yaitu alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Nah, pada saat dipanggilnya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai panggilan yang dipanggilkan oleh Nabi Ibrahim, dan dia menjawab sesuai dengan jawaban yang dia jawab ketika berada di dalam arwah, maka dia nanti akan bisa melaksanakan ibadah haji. Itu namanya takdir atau nasib sudah mendapatkan bagian. Atau haji itu ada kalanya dengan nasab. Maksudnya nasab gimana? Dalam arti keturunannya dia melakukan ibadah haji. Ya, karena ada mal, ada harta yang dia untuk melakukan ibadah haji. Atau haji itu dikarenakan nasib. Nasib apa? Kadang-kadang dia walaupun nggak mampu, dia bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, kadang-kadang yang mampu pun tidak terlaksana untuk melaksanakan ibadah haji, tidak ditakdirkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, di dalam haji itu ada istilahnya, haji itu adalah merupakan sesuatu yang wajib, ada istilah apa? Ada rukun, ada wajib haji. Di dalam rukun dan wajib haji itu beda. Kalau rukun dalam selain ibadah haji itu sama artinya. Rukun artinya sesuatu yang wajib kita lakukan. Demikian pula haji, wajib haji. Wajib itu artinya sesuatu yang wajib kita lakukan. Itu wajib. Ya, wajib, sesuatu yang wajib kita lakukan, apabila kita tinggalkan dia akan mendapatkan dosa, apabila kita melakukan dia akan mendapatkan pahala. Itu namanya wajib. Nah, demikian rukun, itu apabila kita lakukan, yang kita lakukan itu kita akan sempurna. Kayak umpamanya rukun sholat, apabila kita melakukan rukun sholat, maka sholat kita akan sempurna, akan sah. Tapi kalau kita tidak melaksanakan rukun sholat, maka sholat kita tidak akan sah. Nah, kalau di dalam masalah ibadah haji, rukun dan wajib itu tidak sama. Di dalam masalah ibadah haji, rukun dan wajib itu tidak sama. Ya, kalau rukun itu sesuatu yang harus kita lakukan
dan tidak dapat diganti dengan dam. Jadi umpamanya kita melakukan haji, lantas ada rukun yang tidak kita lakukan, maka haji kita tidak sah, tidak dianggap. Maka tahun depan kita wajib melakukan ibadah haji lagi. Tapi kalau wajibnya haji, umpamanya ada wajib haji yang kita tinggalkan, tahun depan kita tidak usah melakukan ibadah haji lagi, cuma kita harus membayar dam, membayar kafarah. Sebagai gantinya adalah ad-dam. Itu namanya perbedaan antara rukun dan wajib haji, ya. Jadi kalau di luar haji, rukun dan wajib itu artinya sama, tapi kalau di dalam haji, rukun dan wajib itu artinya nggak sama. Rukun haji itu ada 5. Arkanul haji khamsatun. Yang pertama adalah al-ihram ma'an niyah. Ihram beserta niyah. Dalam arti ketika kita melakukan ihram, kita juga niat. Umpamanya, mohon maaf saya praktekkan ya. Umpamanya kita melakukan ihram. Yang pertama kali setelah kita melakukan mandi sunnah, setelah kita melakukan mandi sunnah, kita baru berpakaian ihram. Ketika kita berpakaian ihram, seharusnya kita pakaian ihram kita gunakan dengan menggunakan pakaian dengan minyak juga nggak apa-apa. Kita gini, kemudian kita seperti sarungan. Ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, di dalam selendang kita ketika menggunakan pakaian ihram, kita nggak boleh pakai secara ittiba. Ittiba itu artinya yaitu kita menggunakan selendang ini dengan cara bahu, yaitu kita tampakkan. Itu nggak boleh. Seharusnya harus kita tutup. Ini yang ditampakkan ketika kita melaksanakan tawaf, yaitu tawaf yang pertama sampai tawaf yang ketiga. Tawaf itu kan ada 7, dilaksanakan kayak gini ketika kita melaksanakan tawaf. Ini namanya ittiba. Ittiba artinya kita membuka bahu yang sebelah kanan dengan menutup yang sebelah kiri. Ini ketika ini, jadi kayak gini. Jadi selain ittiba ketika tawaf yang pertama dan yang kedua sampai ketiga, kita nggak boleh membukanya kayak gini. Ini hukumnya adalah makruh. Kebanyakan jamaah haji memulai hajinya ketika dia sudah memulai dari mikot, yaitu langsung pakai gini. Ini hukumnya makruh. Makruh itu apa? Makruh itu apabila dilakukan dia tidak berdosa, apabila ditinggal dia mendapatkan pahala. Jadi ini namanya ittiba. Kayak gini ini dilakukan hanya pada putaran yang pertama dan yang ketiga. Pertama, kedua, dan ketiga. Untuk putaran yang keempat, kelima, dan ketujuh itu nggak boleh begini. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan untuk ittiba? Karena pada saat itu orang kufar Mekah menganggap orang-orang Islam, menganggap para sahabat sebagai orang-orang yang lemah. Yudha'ifuna ashaban Nabi. Mereka melemahkan sahabat Nabi. Wa yattakhiduna kusala, dan mereka menganggap bahwasanya sahabat Nabi itu adalah malas-malas. Akhirnya Nabi memerintahkan dengan membuka ini sebelah kanan bahunya pada ketika putaran yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk keempatnya enggak. Tapi kalau ketika sa'i kita nggak usah melaksanakan ittiba. Dalam arti kita harus tutup menutup kayak gini. Ini haji. Ini namanya rukun haji. Yang pertama adalah merupakan ihram ma'an niyah, yaitu ihram dengan niat. Kalau umpamanya kita ihram haji, maka niatnya adalah nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Saya niat haji dan saya niat ihram dengan haji. Tapi kalau umpamanya jenengan tidak melaksanakan wa ahramtu bihi kayak gitu, maka dianggap gak sah walaupun niat haji. Yang kedua kalinya adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh semua jamaah haji. Jadi umpamanya ada jamaah haji yang sakit pada saat itu, tapi nyawanya masih ada di dalam dada, dalam arti masih hidup. Selama dia masih hidup, jamaah yang lain wajib menggonggong jamaah tersebut untuk dibawa ke Arafah.
Itu namanya wukuf Arafah. Kenapa? Karena haji itu yang dimaksud adalah al-hajju Arafah. Haji itu puncaknya adalah Arafah. Apabila dia tidak datang ke hari Arafah, maka hajinya tidak dianggap sah. Dalam arti tahun depan dia wajib melaksanakan ibadah haji. Yang nomor 3 daripada rukun haji yaitu adalah tawaf. Tawaf kita ketika kita datang jamaah haji pada biasanya dia melaksanakan mikot. Mikot itu kalau jamaah Indonesia mikotnya itu dari Yalamlam atau dari Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah atau Yalamlam. Dia mikotnya dari Yalamlam. Yalamlam itu adalah jurusan dari Yaman, ya, dari Yalamlam. Tapi pada tahun 1980 MUI memperbolehkan mikot dari Jeddah. Jeddah adalah sebagai awal mikot. Apa mikot? Mikot itu adalah awal dari pertama kalinya kita melakukan pakaian ihram. Itu awal mikot. Yang nomor 4 adalah sa'i, yaitu sa'i mengelilingi Safa dan Marwah. Mengelilingi Safa dan Marwah sampai 7 kali. Diawali dengan Bukit Safa. Kebanyakan jamaah haji yang tidak pernah melaksanakan ibadah haji, tapi hanya dengan teori yang dia lakukan, dia kadang-kadang melakukannya memulainya dari Safa. Memulai dari Safa sampai ke Marwah. Kemudian Marwah ke Safa itu dianggap 1 kali. Safa Marwah itu yaitu perkiraan 450 meter jaraknya, yaitu antara selatan dan utara. Antara selatan dan utara masjid, ya, selatan dan utara. Jadi jaraknya antara Safa dan Marwah itu 450 meter. Ya, sebagian jamaah haji atau sebagian kiai atau asatid yang tidak pernah melaksanakan ibadah haji, cuma teori yang dia lakukan, dia berangkat dari Safa untuk melakukan sa'i, kemudian sampai ke Marwah, kemudian sampai ke Safa, dia dianggap sebagai 1 kali. Padahal hal itu adalah salah. Yang benar adalah dari Safa ke Marwah 1 kali, dari Marwah ke Safa 1 kali. Akhirnya terakhir yaitu berada pada Bukit Marwah. Nah, itu praktek untuk melaksanakan ibadah sa'i. Sedangkan yang nomor 5 adalah daripada rukun haji adalah al-halqu taksir, yaitu kita memotong atau kita memperpendek rambut. Itu adalah merupakan rukun haji. Jadi jelas tadi antara rukun haji dan wajib haji di dalam masalah haji nggak sama. Kalau di luar haji rukun dan wajib itu sama. Tapi kalau di dalam masalah haji rukun dan wajib itu nggak sama. Kalau rukun itu apabila ditinggalkan dia hajinya nggak sah dan dia wajib melakukan ibadah haji lagi dengan dia membayar dam. Tapi kalau wajib haji hajinya sah juga dia wajib membayar dam. Itu perbedaan wajib dan rukun di dalam masalah haji. Wa wajibatuhu, adapun wajibnya haji khamsatun itu adalah ada 5. Yang pertama al-ihram minal mikot. Wajibnya haji itu ada 5. Yang pertama adalah ihram dari mikot. Mikot itu ada 5, yaitu Juhfah, Dzul Hulaifah, dan ada Zatu Irkin, ada Dzul Hulaifah, Juhfah, Zatu Irkin. Sekarang Dzul Hulaifah itu dinamakan Yalamlam. Ya, ada Zatu Irkin, ada Juhfah, ada Dzul Hulaifah, dan juga ada Yalamlam. Kalau sekarang Yalamlam. Dzul Hulaifah, Abyar Ali, ya, ada Dzul Hulaifah, ada Abyar Ali. Abyar Ali, Dzul Hulaifah, itu sekarang dikatakan Abyar Ali, atau kalau orang Indonesia menganggapnya sebagai Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Kalau Yalamlam jurusan yaitu menuju daerah Yaman. Wajibnya haji itu ada 5. Yang pertama adalah ihram dari mikot. Yang nomor 2 Ramyul Jimar, yaitu membalang jumroh yang 3. Ada Jumratul Ula, ada Jumratul Wusta, ada Jumratul Aqobah. Sedangkan yang nomor 3 yaitu dia mabit di Mina, mabit di Musdalifah. Setelah dia dari Arafah mabit di Musdalifah, kemudian dia datang ke Mina. Ada yang langsung datang ke Mina, ada yang langsung untuk datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan yang namanya tawaf ifadah. Ada yang datang ke Mina dari Musdalifah, ada yang datang ke Mina, ada yang datang yaitu ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ibadah. Sedangkan yang datang ke Mina dia melaksanakan jumrah.
yaitu Jumratul Aqobah. Nah, nantinya setelah Jumratul Aqobah dia melaksanakan Jumratul Ula dan Jumratul Wusta. Ini setelah itu dia kembali ke maktabnya. Ya, setelah itu kembali ke maktabnya. Nah, setelah dari maktabnya malamnya dia masuk untuk mabit di Mina. Mabit di Mina ini selama 3 hari. Ada yang mengambil 2 hari, ada yang mengambil 3 hari, ada yang mengambil 2 hari. Kalau yang mengambil 2 hari itu dinamakan nafar awal, sedangkan yang mengambil 3 hari itu dinamakan nafar sani. Ya, ini di dalam masalah mabit. Kalau mabit yang 2 hari itu dinamakan nafar awal, sedangkan yang mabit 3 hari itu dinamakan nafar sani. Nah, kedua-duanya boleh dengan syarat mabit di Mina itu harus tansiful lail. Tansiful lail itu artinya kalau umpamanya dalam semalam itu ada 12 jam, maka dia mabit di Mina harus sampai 6 jam lebih, 6 jam setengah atau 7 jam. Kalau dia mabit di Mina cuma 5 jam, di mana semalam itu 12 jam, maka itu dihukumi nggak sah. Dia wajib membayar fidyah. Ya, ini kalau umpamanya dia mabitnya cuma mengambil kurang dari 6 jam. Jadi mabit di Mina itu sesuai dengan semalam itu. Sesuai dengan semalam. Sudah demikian kami lanjutkan untuk membaca doanya. Mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim karena waktunya sudah habis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin adil madzakir dzakirun wa wa'ala dzikral ghafilun qatamma ta'lifu hadzal matan asyarif ala yadi ma'anafi Muhammad Khalil bin Abdul Latif Lailatul Anbiya Isa ba'ata asyarah qalat min syahri Rajab sanata 99 ba'dal mi'atain 99 ba'dal mi'atain wal alif min hijratan. Ini kitab ini yaitu hatam atau tamat pada tahun 1299 Hijriah bertepatan dengan tahun 1881 Masehi. Nah, di mana pada hari Rabu dan bulan Rajab. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Sayyidina Khalil ya dari apa yang beliau karang yang telah sampai kepada kita, mudah-mudahan memberi berkah kepada kita dan kita bisa mengambil faedah serta hikmah yang telah beliau berikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan di penghujung bulan Ramadan ini, mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, salat tarawih kita dan amal ibadah yang lain mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari